Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, perkenankan saya Lina yang akan memandu acara pembekalan penulisan buku antologi tema kearifan lokal dari awal sampai akhir. Bagaimana teman-teman? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Insya Allah semua sudah siap menyimak, semua sudah bisa memainkan pikiran, mencari ide. Alhamdulillah bersama saya juga sudah hadir Mbak pembicara kita, Mbak Dewi Yulianti. Beliau penulis yang juga seorang ASN Pamong Budaya Kemendikbudristek. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak Lina, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ya. sehat ya. Ya, teman-teman semua, sebelum acara dimulai, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang akan kita lakukan ini senantiasa mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang sudah hadir, bagaimana nih keluar kemarin? Bagaimana, sudah memiliki ide atau masih mencari-cari atau bahkan menunggu sambil rebahan? Jangan ya, jangan sambil rebahan kalau menunggu. Nanti kita akan menunggu pemaparan dari Mbak Dewi. Namun sebelum itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Kak Nana. Terima kasih. Baik teman-teman semua, tentunya sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan dari Mbak Dewi ya. Tadi saya intip judulnya tuh, pemaparan tuh kritis sekali Mbak. Saya bocorkan ya judulnya ya. Aku, kamu, dan literasi budaya. Namun sebelumnya izin saya bacakan dulu kurikulum PT-nya. Nama Dewi Yulianti, pendidikan terakhir S2 bidang museologi, ilmu permuseuman, profesi ASN Pamong Budaya Ahli Mada dan juga penulis. Tempat tanggal lahir Jakarta 4 Juli 1970, kiprah di bidang kebudayaan dan literasi, pengalaman kerja sebagai ASN Kemendikbudristek Pamong Budaya Ahli Muda di Direktorat Perlindungan Kebudayaan
Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Juga sebagai narasumber pengajar dalam beberapa kegiatan workshop permusiuman dan cagar budaya. Karya literasi ada sekitar hampir 30 buku antologi tentang kumpulan cerita anak, cerita pendek, cerita budaya, artikel dan antologi puisi, serta beberapa karya literasi non-fiksi. Dan juga mencoba menulis di kompasiana.com. Wah, teman-teman, kurikulum kitanya kelihatannya sudah ahli di bidang budaya. Kita simak baik-baik. Semoga nanti teman-teman semua mendapatkan pencerahan untuk menuliskan atau mencari ide-ide untuk menuliskan cerita anak nanti. Silakan Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Di awal terima kasih Mbak Lina dengan teman-teman yang bergabung dalam grup antologi cerita anak yang mengangkat tema kearifan lokal. Sebelum memulai mungkin saya menyampaikan rasa apresiasi, terima kasih banget. Ini untuk yang sekian kalinya kami dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bekerja sama dengan komunitas, dan kalau untuk kali ini memang sebenarnya saya pribadi yang bertugas selaku pamong. Mungkin meluruskan ya, kalau ada yang menyebut ahli, kebetulan kata ahli itu bukan sebagai saya menguasai, tapi di sini mungkin saya lebih ingin kita sharing aja, karena saya juga bukan seorang ahli, tetapi ingin berbagi pengalaman saja. Sementara sebutan ahli tadi itu memang melekat di jabatan fungsional. Jadi kalau dulu pegawai negeri itu ada jabatan struktural dan fungsional, sekarang di Kementerian Kemendikbudristek itu semuanya sudah beralih fungsi, hanya di beberapa tertentu saja yang masih struktural, dan sebagian besar sudah di jabatan fungsional. Dan untuk saya ini ada jabatan fungsional pamong budaya ahli muda. Jadi kalau lihat background-nya tadi ya, saya S1-nya hanya sekedar lulusan dari Universitas Terbuka Administrasi Negara, kemudian diberi kesempatan untuk mengikuti tes dan bisa ikut beasiswa S2 di museologi. Jadi memang awal kerja saya itu adalah di Direktorat Permusiuman. Jadi menangani yang berkaitan dengan museum seluruh Indonesia. Hampir berapa tahun ya. Kemudian di 2012 diberi kesempatan, dikasih amanah untuk jabatan belajar lagi tentang apa? Tentang cagar budaya. Kebetulan di waktu saya kuliah di museologi memang juga ada kuliah yang pengenalan untuk yang bukan dari Arkeo untuk bisa mengikuti di Universitas Indonesia untuk jurusan S2 Museologi. Jadi saya sempat belajar tentang ilmu kearkeologian sedikit, kemudian diberi kesempatan mendampingi pekerjaan tugas dari tim ahli cagar budaya nasional, dan 2020 semua beralih, sebagian besar beralih menjadi jabatan fungsional, dan saya jabat pamong budaya, bidangnya belajar lagi nih. Jadi memang kebetulan yang sekarang belajar lagi. Jadi kalau dipikir apa nemplok-nemplok ya, nggak jelas gitu. S2-nya museologi, dapat amanahnya bidang cagar budaya, kemudian sementara sekarang saya pamong budayanya khususnya nilai budaya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin sedikit boring kali ya, mudah-mudahan, tapi mudah-mudahan sih bisa bermanfaat, menambah pengetahuan, dan siapa tahu nanti di Bapak dan Ibu, kita manggilnya apa ya, kakak, adik gitu semuanya, kalau ada bekerja sama dengan dinas setempat, jadi sudah punya bayangan, oh ini ya bagian yang pernah saya mendapatkan informasi atau wawasan tentang yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, mungkin saya berkenalan itu dulu, siapa sih saya gitu. Nah, di awal tahun 2000 akhir kalau nggak salah sekitar 2018 itu saya memang baru belajar menulis, Mbak Lina.
Saya belajar menulis, ikut kelas-kelas segala macam gitu. Kemudian alhamdulillah saya di sini banyak mengenal beberapa komunitas literasi gitu ya, baik yang semua pengen nyoba, mau cerpen, mau cerita anak, mau non fiksi gitu ya, semuanya saya coba. Meskipun saya tahu banget bahwa saya tuh nggak punya pengalaman dari nol gitu ya. Tapi ya menurut saya sih progresnya hanya saya melihat diri saya. Memang kalau baca tulisan awal itu kayaknya kok gini banget ya, garing banget gitu ya. Tapi itulah ya, kita mungkin nggak boleh melihat membandingkannya dengan orang lain, tapi melihatnya adalah diri kita kemarin gitu yang tidak bisa tahu apa-apa dan sekarang saya sedikit bisa belajar memahami oh seperti ini pengalaman nulis. Oh begini kalau cerita anak beda lagi gitu ya. Memang dari sekian pengalaman saya yang ikut apa namanya nulis gitu bersama teman-teman dari komunitas literasi, menurut saya yang paling agak berat tantangannya justru di menulis cerita anak. Kenapa? Karena memang di situ ada apa namanya ada pakem-pakemnya gitu ya Mbak Lina ya. Nanti Mbak Lina kalau ada tanya jawab mungkin bisa menyampaikan itu. Jadi seperti itu. Sementara dari pekerjaan saya sebelumnya itu alhamdulillah saya bisa bekerja sama. Mudah-mudahan sih ke depannya apa namanya ada proyek-proyek lagi nih yang bekerja sama lagi dengan kami ya. Saya nggak mau menjanjikan tetapi apa namanya memang sekarang kan pekerjaan ASN itu lebih kepada memfasilitasi. Sementara sebenarnya kita ingin teman-teman di daerah itulah yang sebenarnya menjadi ujung tombak karena mereka lah yang punya kebudayaan. Itu kan ya Mbak Lina ya. Sementara kami dari pusat lebih kepada memfasilitasi. Nah, teman-teman dari komunitas literasi ini adalah fungsinya adalah sebagai corong yang apa menyampaikan. Jadi apa risetnya mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman dari dinas. Seperti itu mungkin di awal sebelum saya coba share ya, mudah-mudahan saya bisa share. Agak-agak lupa nih saya nih. Share screen. Sebentar. Udah jadi atau mungkin dari ya? itu boleh kalau saya itu ya kelamaan nggak ini ya kan kalau dulu di 2020 ya Kak Nana mau dibantu. boleh yang terbaru ya kebetulan ini saya coba itu apa masuk ke share screen. Oh oke, ada udah dapat ya, sih. di yang hijau itu. Oh iya saya harus buka dulu ya. Siapa dites-tes dulu Mbak Deye? Apa namanya? Tadi yang disampaikan emang judul awal itu ya. Tapi ini karena berkaitan dengan pembekalan, jadi saya udah muncul belum ya? Belum. Oh belum ya. Tadi udah muncul kok Mbak. Atau mau dicoba? Jadi kalau oke, ya oke. Ini bagaimana? Dadah. Oke, ya kelihatan ya. Oh iya, ini beda lagi judulnya ya yang ya. tadi. Saya ngambil apa namanya karena ini langsung ya, jadi saya ngambil terkait dengan cerita anak yang saya berkaitan dengan literasi budaya. Ya, kebetulan saya banyak dibantu sama Mbak Mia ini, Mbak Mia dan timnya untuk menggaungkan untuk dalam hal literasi budaya gitu ya. Jadi menurut kami dari kementerian buku ini tuh harusnya nantinya memang berbeda dengan buku-buku cerita anak. Kenapa? Karena ada pesan di situ ya, pesan terkait dan khususnya tema yang diangkat adalah tentang kearifan lokal dari sekian informasi tentang jumlah karya budaya atau warisan budaya ini. Saya lebih kepada yang
berkaitan dengan di tugas saya keseharian. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah pernah terlibat, mungkin sudah pernah melihat paparan ini gitu ya. Dasar hukumnya yang terkait dengan ini adalah ada 2. Jadi kita bicara ada tentang cagar budaya, dan ini lahir memang lebih dulu daripada induknya. Induknya itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu memang lahir di awal gitu ya. Apa sih tentang pemajuan kebudayaan? Pemajuan kebudayaan itu adalah peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Yang dimaksud di sini pemajuan kebudayaan itu yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Berikut seperti share-nya bisa kelihatan ya? Kelihatan. Oh ya, artinya saya itu ya. Oke. Di sini tadi saya sudah sampaikan pelindungan adalah upaya yang menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus. Saya hadir di sini nih. Jadi yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, tugas sekarang memang berbeda, Mbak Lina. Kalau pernah mengenal dulu, kami adalah bagian Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kalau dulu Ditjen Kebudayaan itu ada Direktorat Sejarah, ada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada Direktorat Cagar Budaya dan Permusiuman, gitu ya. Kemudian ada Direktorat Warisan Budaya Dunia, dan sekarang sejak 2020 memang mengalami perubahan. Jadi Direktorat Jenderal Kebudayaan itu di bawahnya dibantu oleh direktorat dalam sebuah proses. Nah, ini struktur organisasinya. Jadi ada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Di sini pun kalau nggak salah juga ada proyek-proyek literasi yang berkaitan dengan masyarakat adat. Saya kayaknya soalnya pernah beberapa kali dari teman-teman yang bergabung di tempatnya Mbak Mia, di komunitas Mbak Mia itu ada yang memang pernah pernah mencoba ya, atau Mbak Lina sendiri pernah terkait dengan itu. Karena ternyata juga ada literasi tentang masyarakat adat. Kemudian ada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru. Dan di sini ini Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Disinilah tempatnya saya bertugas. Di bawahnya adalah kelompok-kelompok kerja gitu ya. Dan saya ada di tim dari kelompok kerja inventarisasi warisan budaya. Kemudian ada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, serta Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Di sini termasuk pekerjaan yang terkait dengan diklat teknis ya, ataupun ada LSP, jadi Lembaga Sertifikasi Profesi. Di sini ada yang menangani urusan terkait dengan kesiapan untuk perangkat daerah, terbentuknya adanya tim ahli seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan kesenian juga ada sertifikasi berkaitan dengan kesenian. Dan di bawahnya di sini ada beberapa UPT, ada kalau dulu namanya Balai Pelestarian Cagar Budaya, sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya, sudah berganti lagi namanya menjadi BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan. Dulu ada sendiri-sendiri nih, ada yang menangani cagar budaya sendiri, ada yang menangani nilai budaya. Kemudian di sini kita ada museum, UPT kita ada unit pelaksana teknis, kita ada 7 museum, yaitu ada Museum Nasional, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Kepresidenan di RI Balai Kirti, kemudian ada Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang dekat pasar, bukan pasar Klewer, pasar apa itu yang di Jogja? Pasar Klewer ya, bukan ya? Beringharjo, saya tahunya kalau di Oh Jogja. iya, pasar Beringharjo. Kalau pasar Klewer di Solo ya.
Kemudian ada Museum Basuki Abdullah, ini pelukis Basuki Abdullah. Kemudian ada Museum Sumpah Pemuda dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Selain itu ada juga Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Ya, ini kawasan situs manusia Purba Sangiran juga sudah menjadi termasuk warisan dunia 5 dari kita dari Indonesia. Untuk yang warisan dunianya. Jadi kalau dunia kita ada istilah 2, ada warisan dunia itu yang lebih kepada tangible. Kalau intangible-nya itu lebih kepada sebutannya untuk dunia sebutannya ICH, International Cultural Heritage. Kemudian ada Balai Konservasi Borobudur, ini dekat kawasan Borobudur. Kemudian ada Galeri Nasional Indonesia. Itu adalah yang ada di bawah kami. Kemudian ini tadi saya sampaikan ada beberapa kelompok kerja di kami, ada kelompok kerja inventarisasi dan pengelolaan sistem, kelompok kerja penetapan, kelompok kerja warisan budaya yang dilindungi, dan kelompok kerja warisan budaya dunia. Nah, di sini yang berkaitan dengan tim ahli, kemudian ini setelah penetapan adalah proses pelestariannya ketika ada pemugaran, renovasi, ataupun ada pelindungan, upaya pelindungan seperti ini, pengamanan. Dan di sini adalah kelompok kerja yang bagian memproses untuk pengusulan dunia. Seperti saat ini ada kebaya, seperti itu ya. Kemudian yang sudah ada 12 ICH. Ya, nggak kelihatan ya. Jadi kalau yang berkaitan apa sih pelindungan data warisan budaya, salah satunya adalah inventarisasi yang terdiri dari tahap pencatatan, pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data. Apa aja di kami yang berkaitan dengan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, kemudian museum, dan koleksi museum. Tetapi museum sebagai pembinaan ada direktorat lagi tadi seperti saya sampaikan bahwa kami adalah direktorat proses, jadi satu sama lain direktorat yang terkait di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu memang saling berkaitan tugasnya. Mungkin Bapak, Ibu, Kakak, Adik lebih mengenal misalnya Candi Prambanan atau ada Muara Jambi atau ada apa lagi ya, gedung museum kayak tadi Museum Benteng Fredebok itu juga bagian dari yang kita sebut cagar budaya. Cagar budaya itu ada 5 kategori. Ada kategori benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa tadi saya sebutkan, ada benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang berada di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jadi kalau kita punya benda nih usianya kan salah satunya diantaranya kriteria yang menunjukkan cagar budaya itu usianya di atas 50 tahun. Saya di atas 50 tahun ya, tapi saya udah masuk kategori ya Mbak Lina. Jadi itu apa namanya yang membedakan adalah benda, bisa saja mungkin ibu bapak di rumah itu punya misalnya keramik gitu ya, keramik tinggalan dari kakek nenek kita gitu, bisa saja itu termasuk cagar budaya, benda cagar budaya kalau keramik jika sudah melalui proses penetapan. Jadi sebelum melalui proses penetapan adalah melalui kajian dari tim ahli cagar budaya. Nah, di situ dilihat kalau keramiknya memang memiliki nilai penting yang tadi saya sudah sampaikan, ada nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, dan sudah dilakukan kajian, bisa saja barang Bapak Ibu yang memang usianya sudah 50 tahun tinggalan dari kakek nenek bisa juga ditetapkan sebagai cagar budaya.
Jadi sebenarnya semua berperan serta, bukan hanya dinas yang mencatat, tetapi juga masyarakat pun juga bisa mendaftarkan cagar budaya, baik misalnya bangunannya, rumahnya gitu ya. Kalau rumahnya biasanya di beberapa daerah ketika ditetapkan sebagai cagar budaya memang mendapat reward, dia mendapat pengurangan pajak. Jadi ketika rumah bangunannya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, karena ketika melalui proses penetapan, dia juga akan mendapat surat keterangan penetapan, surat keterangan status sebagai cagar budaya, dan surat keterangan kepemilikan sebagai pemilik dari cagar budaya. Begitupun dengan benda. Benda itu ada beberapa yang memang misalnya mungkin kayak kolektor ya. Kalau dia mendapat tambahan bahwa ini adalah cagar budaya, biasanya benda itu malah tambah bernilai tinggi ya. Benda boleh dibawa keluar dari daerahnya, yang tidak boleh adalah dibawa ke luar negeri, kecuali ada beberapa alasan dibolehkan dibawa ke luar negeri, misalnya untuk kegiatan pameran, untuk kegiatan penelitian, seperti itu. Ini tadi saya sebutkan, kalau dari data kami, dulu kami punya ada sistem laman yang memang untuk cagar budaya memfasilitasi daerah sebagai user dan juga masyarakat sebagai berperan serta gitu ya, user dan admin pengelolanya untuk dinas yang menangani bidang kebudayaan di setiap daerah itu tercatat di laman dulu, lamannya namanya register budaya ya. Dan tercatat di sini jumlah pendaftarannya ada 100.218 objek. Jadi kalau belum ditetapkan sebutannya namanya objek diduga sebagai cagar budaya atau sebutannya singkatannya ODCB. Yang sudah dilakukan verifikasi sekian, baru separuhnya, memang berat banget karena ternyata masih banyak PR kita, belum banyak tim ahli seperti itu ya. Dan pergantian perangkat di daerah, teman-teman di daerah yang bekerja di bidang dinas itu sangat dinamis, jadi sangat berpengaruh kegiatan ini. Sehingga angka jumlah penetapan pun juga masih sedikit. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal, yang sudah mendapat pengakuan dunia atau World Heritage, itu ada 5, ada kawasan Prambanan, ada kawasan Borobudur, kemudian kawasan situs manusia Purba Sangiran, Subak, Pengairan Subak, dan satu lagi Sawalunto, batu tambang, tambang, kawasan batu tambang. Ini contohnya proklamasi, teks proklamasi itu sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Seperti saya uraikan bahwa cagar budaya itu ada 5 kategori dan teks proklamasi ini masuk ke dalam kategori benda. Ini pun yang di bawah mahkota ini juga sudah ditetapkan. Ini ada di koleksi Museum Nasional. Kemudian ini struktur cagar budaya adalah jembatan contohnya gitu ya. Ada jembatan, ada monumen seperti itu. Dan ini bangunan cagar budaya, ini situs cagar budaya, serta ini di daerah Prambanan, kawasan cagar budaya. Nah, terus tadi undang-undangnya selain cagar budaya ada Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Ini ada apa aja sih? Jadi kalau kita tadi udah mengenal cagar budaya, kita geser lagi nih. Kalau cagar budaya itu termasuk warisan budaya yang bersifat kebendaan. Jadi bisa dipegang ya. Kayak tadi teks proklamasi bisa kita pegang gitu ya. Ada wujudnya nyata gitu ya. Kemudian ada jembatan, situs, struktur, semuanya nyata, bisa terlihat gitu ya. Bisa diraba, kasarnya seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini lebih banyak memang yang berkaitan dengan yang intangible, seperti adat istiadat, kemudian bahasa, manuskrip secara wujudnya bisa dia menjadi 2 penetapannya. Sebagai wujud yang sudah berusia 50 tahun, dia adalah bisa kalau dia mempunyai nilai penting ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Tetapi nilai isinya yang ada di dalam itu bersifat intangible itu juga bisa ditetapkan sebagai sebuah karya budaya, warisan budaya tak benda.
Jadi di sini ada manuskrip, ada olahraga tradisional. Kita pernah nanti mungkin kita bisa diskusi Mbak Lina, kira-kira apa aja sih kita bisa bermain ya sambil itu. Kemudian ada pengetahuan tradisional, permainan rakyat, ritus, seni, teknologi tradisional, dan tradisi lisan. Ini terus kalau udah nah ini yang membedakan. Kalau cagar budaya itu gampang. Kalau sebelum ditetapkan namanya objek diduga cagar budaya. Tetapi kalau bicara tentang intangible, dia memang ada 2 peraturan yang sebelum 2017 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan lahir. Di 2013 sudah ada proses, bahkan di 2012 itu sudah ada, 2010 sudah ada registrasi atau pencatatan warisan budaya tak benda. Ada pencatatan, ada penetapan. Nah, itu acuannya memang dengan UNESCO. Kalau untuk ketika ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dan turunannya dari UNESCO adalah Permendikbud nomor 106 tahun 2013. Apa sih warisan budaya tak benda? Warisan budaya tak benda adalah semua berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya yang diwariskan. Kata kuncinya adalah diwariskan dari generasi ke generasi secara terus-menerus melalui pelestarian dan atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan budaya tak benda. Jadi sama, di sini juga ada tim ahlinya, namanya tim ahli warisan budaya tak benda. Kalau tadi tim ahli cagar budaya, seperti itu. Cuma memang ada pembedaan proses pekerjaannya, termasuk proses pengkajian tim ahli. Kalau di warisan budaya tak benda hanya 1 tim ahlinya ada di nasional, dan proses pengajuannya itu yang mengajukan ke pusat itu dari provinsi. Jadi kalau kenapa saya mengemukakan ini, mungkin Bapak, Ibu, Kakak, Adik nanti yang di daerah merasa bahwa nanti saya sampaikan informasi, kok ini belum ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ya, padahal ini berlangsung terus-menerus di komunitas dan diwariskan secara dari generasi ke generasi. Ada iklan sebentar ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa kalau dekat rumahnya dengan dinas, dan nanti kalau pada saat kami juga sebenarnya ada urun daya dari masyarakat ya. Jadi mudah-mudahan ini karena dalam proses perpindahan dari yang di tempat masing-masing kemudian dijadikan satu rumah, namanya nanti Dapobud, Data Pokok Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu gitu ya. Jadi suatu saat nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan kalau dirasa bahwa ini jelas ada komunitasnya dan itu berlangsung, bahkan ada maestronya. Maestronya itu adalah orang yang mempopulerkan, misalnya gudeg kayak gitu, terus keris seperti itu ya. Ada yang memang dia dari paling nggak 2 generasi itu ya, dia masih berlangsung terus-menerus seperti itu. Nah, itu bisa didaftarkan. Jadi kenapa saya sampaikan, mungkin kalau sekarang kelihatannya bosan banget ya informasi seperti ini. Mudah-mudahan nanti sewaktu-waktu bermanfaat gitu ketika, oh iya ya, dari karya budaya dari tempat kami nih belum masuk nih, mungkin bisa dimasukkan gitu ya. Nah, ini paradigma data kebudayaan. Jadi kalau tadi saya merujuk ya, ada OPK. Ini OPK ini dalam proses datanya itu bisa menjadi 2. Bisa sebagai penetapan warisan budaya tak benda dengan 5 domain. Jadi kalau di warisan budaya tak benda, ketika ditetapkan itu namanya warisan budaya tak benda, itu ada 5 domain. Menurut dari UNESCO, ada tradisi dan ekspresi lisan, ada domain seni pertunjukan, ada domain adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan, ada domain pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Nah,
kalau ini ranahnya dari Kemendikbudristek. Sementara di kita juga ada terkait dengan KIK, kekayaan intelektual komunal gitu ya. Nah, ini kita juga bersinggungan, berkoordinasi dengan Kumham yang memang berkaitan dengan KIK ini. Ada yang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di sini ya. Kelihatan nggak ya? Tapi nanti silakan dipelajari karena bisa di-share. Iya. Oke. Ini data yang berkaitan dengan warisan budaya tak benda. Banyak banget ya. Ada, bayangin, data pencatatannya itu ada 11.706. Ini yang yang akan terus berkembang karena bisa saja kan kita tidak memaksakan karena bisa saja ada komunitas masyarakat tertentu yang tidak perlu merasa dicatat, nggak masalah juga. Kita sifatnya adalah pencatatan ini adalah terkait dengan pelindungan dan pembinaan. Jadi ya kalau masuk dalam pencatatan, tetapi kita tidak bisa memaksakan karena ada beberapa komunitas masyarakat adat gitu ya yang mungkin memang tidak mau rambu-rambu seperti itu, apapun itu, tetapi namanya tetap sebuah karya budaya, ditetapkan atau tidak ditetapkan. Tetapi sebagai upaya pelindungan, memang dinas di daerah yang berkaitan dengan bidang kebudayaan dan kami dari kementerian memang tentunya mempunyai tugas untuk bagian terkait dengan pencatatan. Nah, untuk penetapannya sendiri sampai data di 2022 terakhir sudah ditetapkan 200, ada jumlahnya 1.728 warisan budaya tak benda Indonesia. Ini nanti yang sudah ditetapkan nih provinsinya memang dapat sertifikat yang biasanya kita ada seremonialnya terkait dengan warisan budaya tak benda. Dan untuk yang sudah mendunia ini ada 12. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Boleh disebutin sekalian ya, supaya saya mungkin nggak ada interaksi juga nggak apa-apa loh. Kalau misalnya ada yang tahu boleh silakan. Boleh yang mau buka mic-nya, open mic silakan. Kira-kira apa ya yang 12 itu? Ayo tebak-tebakan dulu. Ada yang tahu? Ada yang ingin membantu saya? Teman-teman mungkin ada yang tahu, boleh. Banyak loh, kita kan memperingati nih, contohnya apa? Hari Batik, ya kan? Iya. Batik itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya, warisan tak benda atau sebutannya intangible cultural heritage itu ya, ICH. Coba dong, Mbak Dewi. Coba depan. Seperti gambar. Ini mudah-mudahan jangan tidur ya. Saya takutnya saya sama Mbak Lina sini, tahu-tahunya yang lainnya itu ya. Saya pingin ada itu sih ya, supaya nggak kaku gitu ya. Iya. Sini ada perahu pinisi, ada tas noken, ada angklung, ada wayang, terus 3 genre tari Bali gitu ya. Kemudian ada keris, ya kan? Ada batik, ada apa lagi yang terbaru? Ada gamelan. Kurang lebih ada 12 dan yang sekarang memang lagi berlangsung proses-prosesnya. Saya sempat ikut itu tentang kebaya. Kebaya itu memang pro kontra ya. Kebaya kan pernah dengar kan ada protes dari komunitas, kita pinginnya tuh Indonesia sendirian karena beda gitu ya. Padahal prosesnya tuh nggak semudah itu ketika tembus ke dunia gitu tuh. Jadi ada beberapa pertimbangan gitu ya. Ada kayak pencaksilat. Pencaksilat juga termasuk yang di 12 itu. Pencaksilat kalau nggak salah Malaysia juga sudah itu. Jadi ada memang dan bukan cuma di dunia ya, di Indonesia juga ada warisan budaya bersama gitu ya kan. Kayak misalnya warisan budaya bersama itu. Kalau rendang itu udah di Sumatera. Tempe mendoan itu Banyumas gitu ya. Iya. Saya agak lupa. Tapi ada beberapa yang memang menjadi warisan budaya bersama gitu di lintas kabupaten gitu ya. Seperti itu. Tidak harus berdiri sendiri gitu karena memang di daerah itu juga ada gitu ya kesenian itu atau tradisi itu gitu ya.
Oke, kita bicara nih berikutnya lagi apa aja sih pekerjaannya banyak ya, banyak banget emang ya. Tadi saya sudah di awal disampaikan berkaitan dengan cagar budaya, warisan budaya tak benda gitu ya, museum. Nah, museum yang didata di kami hanya adalah jumlah museum dan koleksinya. Kami punya sistem yang memang mencatat, database itu yang mencatat untuk berapa sih jumlah museum. Teman-teman kalau museum mungkin lebih familiar ya, karena ini adalah salah satu tempat pilihan untuk wisata bagi keluarga gitu ya Mbak Lina ya. Mbak Lina sering nggak Mbak ke museum? Nah, museum itu yang di dekat RRI Bandung itu saya sama anak-anak lihat dinosaurus. Oh ya, museum geologi betul ya, lebih batu tapi lebih supaya menjadi daya tarik. Di sana ada replika dinosaurus ya. Kalau ke museum zoologi di Bogor, nah itu Mbak Mia tuh, Bogor Mbak Mia udah pernah ya Mbak? Ya tuh ada museum baru juga di situ Mbak De, ada museum tanah. Oh, museum tanah sebenarnya bukan museum baru. Ya. Dari zaman saya masih di Direktorat Permusiuman, jadi waktu saya di awal-awal bekerja di Direktorat Permusiuman, saya tuh udah pernah, tapi memang mereka lebih kepada hasil riset ya. Kan dia rata-rata mereka di situ adanya di bawah LIPI kan, ada museum herbal, museum herbal, museum itu apa namanya tumbuh-tumbuhan tanaman. Iya. Ya, itu di Bogor juga Mbak, berdekatan. Tapi di dekat Kebun Raya itu ya? Ya, dekat-dekat situ. Iya. Di situ kompleks ada sama zoologi. Kalau sekarang museum tanah jauh lebih baik. Waktu di awal-awal banyak banget, ada jumlahnya itu sebentar. Kalau nggak salah sekarang lebih dari ini datanya. Kalau yang dicatat di saya kan Februari 2022 dan ini masih berkembang terus karena ada beberapa museum baru gitu ya. Ada 444 museum. Ini juga museum ada yang di bawah pemerintah, ada yang di bawah swasta seperti terkait dengan kepemilikan dan kepengelolaannya kayak gitu ya. Ada museum sejarah, ada museum umum. Kalau museum umum itu dari berbagai disiplin ilmu. Contohnya adalah Museum Nasional, kemudian ada Museum Sri Baduga di Jawa Barat, kemudian ada Museum Rogowarsito di Jawa Tengah, ada Museum Empu Tantular di Surabaya, itu masuk kategori museum umum karena yang ditampilkan dari berbagai disiplin ilmu. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan ada museum Museum Balai Kirti, itu museum kepresidenan di Bogor, tapi memang agak-agak susah. Museum Zoologi, Museum Geologi, Museum Tanah, itu masuk ke dalam museum khusus. Karena memang hanya satu disiplin ilmu. Kalaupun ada koleksi lain, itu adalah koleksi yang menunjang dari visi misi museum itu sendiri. Nah, di kami ada pengaturan untuk nomor pendaftaran nasional. Jadi yang baru terdata di kami ada 280 museum. Kenapa kami perlu mendaftar ini? Ini berkaitan juga dengan sebagai tugas kami untuk pembinaan. Jadi museum-museum itu ada yang mendapat bantuan. Nah, kita bisa memberikan bantuan jika memang museum itu tercatat di kami. Ada juga sih beberapa mungkin kebanyakan di museum swasta. Saya pernah rumah topeng di Bali itu enggak mau dimasukkan karena mungkin saat ini mereka nggak apa-apa, kita nggak memaksakan dari pemerintah gitu ya, kalau tidak mencatatkan. Tapi memang mestinya satu keuntungan buat si museum ketika masuk ke dalam museum, dan apalagi koleksi-koleksinya yang sudah usianya di atas 50 tahun dan dirasa memiliki nilai penting, kemudian masuk ke dalam sistem cagar budaya, itu bermanfaatnya ketika nanti ada satu masalah kasus misalnya koleksi yang hilang, itu sudah terdata bahwa itu cagar budaya gitu ya. Koleksi museum yang terdata di kami ada 48.000 dari sekian museum ya. Oke. Ini dan apa yang sudah dilakukan sama kami juga punya nih Mbak Lina. Yuk yang belum dicatat ini. Yang belum follow, yang pingin tahu banyak tentang informasi, meskipun mungkin informasi yang ditampilkan di laman itu
masih perlu ditindaklanjuti, karena nggak mungkin ya namanya di di beranda laman itu kan memang tidak semuanya informasi. Jadi yang banyak itu kan memang ada di naskah kajiannya, tetapi tidak semua. Jadi dipilihkan deskripsinya tidak itu mungkin dirasa tidak, tetapi punya bayangan, oh ini datanya sudah masuk di pencatatan, oh ini sudah masuk ke dalam penetapan. Silakan Bapak, Ibu, Kakak, Adik, silakan ya. Yang belum follow, yang belum menjadi follower ya sebutannya ya. Di kami ada YouTube kami, ada Pelindungan Kebudayaan. Di sana ada banyak film produksi kami. Saya nggak bisa itu sih ya. Ada misalnya film Cagar Budaya di Bawah Air. Coba deh, silakan berkunjung di sana. YouTube-nya Pelindungan Kebudayaan, cari Cagar Budaya Bawah Air. Jadi yang namanya bicara bawah air tadi kan saya sebutin, bukan cuma di darat tapi di air gitu. Nah, itu temuan-temuan kayak keramik dari muatan kapal tenggelam, itu banyak banget gitu, dan itu memang masih menjadi PR daerah dan pusat untuk terus bisa mendata. Supaya apa? Supaya kekayaan kita tercatat rapi dan ada upaya pelindungan. Terus kita sekarang juga udah punya podcast. Podcastnya adalah Kata Budaya, Kata Siapa, atau sebutannya KBKS. Twitternya Lindungi Budaya, kemudian Facebooknya Lindungi Budaya, dan IG-nya Lindungi Budaya. Di sini sering ditampilkan nih, kita sering posting-posting yang berkaitan dengan cagar budaya, OPK, dan museum. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Website sebelumnya cagarbudaya.kemdikbud.go.id dan warisanbudaya.kemdikbud.go.id, ini yang berkaitan dengan warisan budaya tak benda, itu memang berdiri sendiri masing-masing. Kemudian saat ini sudah melebur menjadi satu, meskipun masih bisa dibuka. Hanya jika masyarakat atau dinas untuk berperan aktif dalam penambahan data tidak lagi masuk ke dalam sistem ini, tetapi ke dalam sistem yang baru yaitu dapobud.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang ingin mencari data dan ingin tahu apa aja sih, terutama mungkin karya budaya, cagar budaya, warisan budaya yang ada di daerah atau di luar daerah yang ingin tahu, silakan bisa buka ini. cagarbudaya.kemdikbud.go.id atau warisanbudaya.kemdikbud.go.id. Oke. Karena yang berkaitan dengan kearifan lokal bisa saja bukan hanya tentang warisan budaya tak bendanya ya, tetapi saya mungkin contohkan seperti ini. Ada yang pernah tahu Masjid Kuno Bayan Belek di Lombok? Boleh tahu? Ada yang dari Lombok nggak? Ada yang dari Lombok, teman-teman, kalau saya belum tahu. Ada yang dari Lombok nggak di sini? Rata-rata dari mana? Boleh. Yang paling jauh dari mana ya? Boleh nggak saya? Ini dari mana ini, teman-teman? Boleh nggak? Bandar Lampung ada. Bandar Lampung ya. Oke. Nah, kebetulan saya berbagi pengalaman karena tadi background-nya saya sempat saya pakai desa adat itu dekat lokasi Masjid Gumantar. Itu desa adat yang di wilayah Gumantar. Jadi di sana itu, nah kebetulan kalau yang kita bicara tentang kearifan lokal, waktu terjadinya gempa di Lombok, di masjid-masjid kuno itu tidak mengalami kerusakan. Sementara di lingkungan situ, rumah-rumah di penduduk di situ itu mengalami kerusakan karena apa? Salah satunya itu tadi ya, bangunannya itu yang yang memiliki fungsi lebih kuat dibandingkan bangunan modern. Nah, kalau di perkampungan adatnya itu banyak rumah-rumah panggung. Yang kita tahu rumah panggung sebenarnya jauh lebih kuat ketika terjadinya gempa, dan itu memang terbukti. Jadi di desa adat itu saya agak lupa, tetapi desa adat itu sangat menjaga dan ada di situ ada awik-awik, yaitu ada hukum yang mengatur yang berkaitan. Nah, ini berkaitan dengan kearifan lokal ya. Jadi di sana itu
ada balai desa, ada beberapa bangunan-bangunan yang memang didesain dengan fungsinya masing-masing yang berkaitan dengan keguyupan situ ya, kegotong royongan masyarakat situ gitu ya. Kalau siang mereka pergi berladang gitu. Jadi waktu saya kunjungan ke sana kebetulan sepi, dan Desa Gumantar itu memang Masjid Gumantar itu, Masjid Kuno Gumantar itu saya nggak bisa masuk ke Masjid Kuno. Karena memang saya sangat menghormati. Jadi setiap kita datang ke daerah, kita kan memang harus bisa menghormati aturan di mana kita berpijak ya. Ketika datang, kebetulan di sana nggak bisa, bukan cuma saya yang dari kementerian, bahkan dari kepala desanya pun nggak akan bisa masuk tanpa izin dari ketua adat. Jadi di sana itu ada 7 pranata, kalau nggak salah, mudah-mudahan kalau ada yang lebih tahu dari saya dan saya salah tolong dikoreksi ya. Tapi di sana ada 7 pranata yang mengatur kehidupan masyarakat di sana, termasuk ketika ingin memanfaatkan Masjid Gumantar itu. Jadi Masjid Gumantar itu sehari-hari kebetulan memang ditutup, tapi dirawat, ada juru peliharanya. Waktu di sana itu saya pas bulan Ramadan. Jadi malam dibuka. Dan kalau yang di Masjid Kuno itu hanya tertentu saja. Jadi salah satunya tidak semua masyarakat bisa masuk ke sana. Kecuali di Bayan Belek. Kebetulan di Bayan Belek saya diizinkan masuk ketika ketua adat dari Masjid Bayan Belek itu sudah melihat langsung saya nggak ngerti ya, mungkin entah saya percaya atau tidak percaya, memang ketika kunjungan ke sana ya ada hal-hal yang roman-roman, rasa-rasa seperti apa gitu ya. Jadi memang saya bertatap muka dulu dengan kepala desa, dengan ketua adatnya gitu, ketika saya diizinkan boleh masuk, tapi memang tidak boleh sholat di sana karena kan itunya juga tanah ya. Kalau yang di Bayan Belek masih tanah asli. Kalau yang di Pujut, terus di mana ada beberapa masjid kuno yang saya datangi di Lombok, kebetulan saya bertugas waktu itu hampir 2 minggu dari Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah sampai Lombok Utara gitu ya, untuk mendata masjid-masjid kuno yang memang memiliki kriteria ataupun sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Itu tadi salah satu contoh terkait dengan tema kita untuk bahan penulisan kita untuk yang sekarang ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, publikasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Buku-buku terbitan, ini terlihat nggak ya gambar-gambarnya? Padahal waktu itu masih banyak banget ya. Sayangnya sekarang ini memang dibatasi untuk pencetakan. Jadi kita lebih banyak kepada e-book. Teman-teman mungkin bisa juga mengunjungi repositori Kemdikbud. Gitu ya, nanti bisa ngecek di sini tuh ada dan ada, saya nggak tahu kalau di grup besar saya sempat melihat ada beberapa mentor saya yang berkaitan dengan kepenulisan, ada Bubu Dian di sini hadir apa enggak ya, tapi Bubu Dian, terus ada siapa lagi ya, ada Mbak Dini juga pernah dulu terlibat gitu ya, buku-buku yang memang kalau dengan Mbak Dini itu bahkan ada siswa yang anak istimewa gitu ya, artinya mempunyai kebutuhan khusus tetapi dia bisa menuangkan ide-idenya dan masuk ke dalam sebuah karya tulisan juga bersama guru kalau nggak salah, yang berkaitan dengan cagar budaya waktu itu. Waktu itu kami memang masih banyak yang berkaitan dengan kecagar budayaan. Jadi buku-buku yang dihasilkan banyak informasi tentang literasi cagar budaya. Kemudian ketika 2020-2021 itu ada buku-buku yang bekerja sama, salah satunya dengan Mbak Mia juga, Serenade. Ini ada bukunya ya, ini ya Mbak ya. Saya punya di rumah. Iya. Kemudian, oke. Itu tadi contoh-contoh publikasi dari kami yang berkaitan dengan warisan budaya. Nah ini literasi, ini yang berkaitan dengan cagar budaya, dan Serenade untuk sebuah kisah yang mengangkat
warisan budaya tak benda, khususnya domain adat istiadat, ritus, dan kebiasaan masyarakat. Oke, terus berikutnya ini juga kami mendukung terkait dengan gerakan literasi budaya dari Elang Nuswantara, dari asuhannya ini dari Mbak Kay, ditulis oleh 47 penulis yang menghasilkan 47 capaian budaya, dan mungkin di sini banyak juga teman-teman yang ikut bagian dari situ. Nah, ini mungkin saya sedikit aja, silakan nanti kalau ada yang kurang saya ditambahkan, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa saya siang ini di sini bukan sebagai ahli atau guru atau seperti itu. Saya lebih kepada sharing apa yang pernah saya tahu. Jadi kalau berkaitan dengan kearifan lokal itu adalah satu hal yang berkaitan dengan tuntunan, bisa pedoman hidup, pandangan hidup yang berwujud di aktivitas kesehariannya, berisikan pengetahuan dan strategi kehidupan, sistem pengetahuan lokal, dan dia juga merupakan bagian dari cara hidup dan diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Itu tadi saya contohkan, misalnya awi-awi di Lombok, ada bancaan, nasi tumpeng, lompat batu nias. Di situ juga ada terkandung nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai tradisi gitu ya. Kemudian tradisi Syawalan, Cincowong itu yang berkaitan, kalau nggak salah tradisi untuk pemanggilan hujan ya, kalau nggak salah ini. Kawasan Trowulan. Nah, di sini kalau kawasan Trowulan berkaitan dengan cagar budaya. Kenapa? Di masa zaman dulu itu sudah mengenal bagaimana sih pengairan yang baik. Bayangin ya, dulu tuh dibangunnya seperti itu tadi. Kalau misalnya konsep bangun masjid zaman kuno dulu, contoh yang ada di misalnya kayak di Lombok, bentuknya memang bukan kubah ya, dia punya. Dan kalau nggak salah di Lombok itu di atapnya itu ada ada burung, ada yang ayam seperti itu, dan rata-rata bentuknya seperti segitiga seperti itu. Dan sama juga kalau kita bicara tentang tumpeng, itu kan juga punya makna ya, banyak banget dari tumpengnya sendiri, kemudian dari menunya kenapa harus 7, sama itu juga seperti itu bagian contoh-contoh dari kearifan lokal. Masjidnya juga, kalau masjid kuno yang di Lombok itu kalau nggak salah bangunannya tuh 9x9 terkait dengan 9 wali itu tadi. Nah, kalau karena ini kita endingnya atau outputnya adalah cerita anak budaya, kami sih berharap bahwa cerita anak budaya adalah sebuah buku yang berisikan pesan budaya. Jadi di dalamnya tuh bukan cuma sekedar tempelan ceritanya, tetapi ada pengintegrasian kearifan lokal. Jadi masuk ke dalamnya, menyatu dengan jadi bukan cuma sekedar tempelan lewat gitu bahwa ada tradisi di situ gitu ya, bukan, tapi jadi bagian dari sebuah cerita yang utuh yang akan disampaikan dan berisikan pesan budaya. Kemudian mengandung pesan kebaikan atau pesan moral yang tersirat, dan ini nanti juga bisa dijadikan sebuah media pembelajaran karena juga berisikan pengetahuan. Bisa menjadi sebuah tambahan gitu ya. Ini Mbak Lina mohon izin ya, kalau saya kurang nanti tolong disampaikan. Saya sedikit sharing yang saya pernah ikuti gitu ya. Kalau saya kurang atau salah gitu atau kurang lengkap, monggo. Unsur-unsur buku Cernak Budaya itu tentu ada tokoh dan karakter. Karena ini untuk buku cerita anak, tentu biasanya tokohnya memang berbeda ya. Tokoh juga tidak banyak gitu, dan ini kalau kita ambilnya kan yang real ya, karena berkaitan dengan kearifan lokal ya. Karena kan kalau misalnya ada yang fantasi seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan setting, 3 POV, point of view-nya. Kemudian 4 adalah alur, yaitu permulaan, pertengahan, konflik, masalah yang dapat dipahami pembaca anak, kemudian akhir yaitu tadi pesan kebaikan, pesan moral yang tersirat, seperti itu.
itu tadi panjang lebar dari saya, Masya Allah. Udah lewat waktunya kali ya Mbak. Mudah-mudahan ini nggak pada tidur ya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak, Ibu, Kakak, Adik, semua teman-teman di sini yang kumpul jadi satu dan sama-sama mempunyai visi, sama-sama mempunyai kecintaan terhadap budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga, siapa lagi yang mengawal. Kalau saya boleh menyampaikan di penutup, budaya adalah pesan, bukti sejarah, dan saksi dari peristiwa masa lampau. Ini saya mungkin ngambil dari mentor saya, Mbak Kay ya, semesta tak pernah meminta, dia akan senantiasa menjaga jika kamu mengasihi dengan hati nurani. Kurang lebih seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak bosen dan mudah-mudahan menambah wawasan. Selanjutnya adalah kita diskusi saja, tidak berarti apa yang sudah saya sampaikan saya lebih tahu dari Bapak, Ibu, Kakak, Adik, bisa saja dari teman-teman di grup ini, Zoom yang hadir Zoom hari ini, pengalamannya lebih dan bisa dibagikan ke kita semua. Harapannya dari kami, dari kementerian, bahwa gaung literasi budaya tidak berhenti sampai di sini. Ini diteruskan nantinya dan nanti mudah-mudahan buku ini memang bermanfaat ya buat pembaca, khususnya kita kalau yang sekarang sasarannya adalah generasi muda. Nanti monggo Mbak Dina disampaikan target audiens kita itu mulai dari umur berapa sampai berapa dan seperti apa kelanjutannya nanti secara kepenulisan. Di sini juga ada Mbak Lina, mentor sekaligus kita berdiskusi ya Mbak Lina ya. Mungkin itu aja Mbak, apa namanya. Terima kasih banyak Mbak Dewi. Saya menyimak dari tadi sampai nggak bisa berword-word katanya. Penuh nih di kepala, jadi penuh dengan ide. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ternyata kalau kita mau eksplor itu sangat banyak, bahkan tadi yang seperti disampaikan sama Mbak Dewi itu sampai ribuan yang sebenarnya bisa kita eksplor, bisa kita sampaikan lewat tulisan kepada banyak orang, apalagi kepada generasi muda sekarang, sehingga mereka banyak tahu ya, dan saya juga banyak sekali yang saya tidak tahu gitu. Jadi seperti tadi di data cagar budaya, di poin-poin yang bisa diambil tuh kayaknya inti-inti yang kita ciptakan bisa ngambil dari sifat-sifat kebendaannya, bangunannya seperti gimana, strukturnya seperti bagaimana gitu. Itu bisa digali, dimasukkan dalam cerita nantinya gitu, sehingga semakin banyak anak-anak yang tahu mengenai budaya yang ada di Indonesia yang ternyata luar biasa banyak sekali gitu, dan tentunya hikmahnya jangan lupa disampaikan ya Mbak ya. Jadi ada hikmah, ada poin-poin penting yang disampaikan kepada anak-anak dari seperti tadi tuh ada dibahas tentang tumpeng ya. Tumpeng bukan sekedar ada tumpeng tuh begitu, tapi ternyata ceritanya itu banyak. Kenapa ada tumpeng, ada kerjasamanya, ada kita bergotong royongnya. Itu hal-hal seperti itu yang nanti bisa disampaikan kepada anak-anak lewat cerita. Jadi ini sebenarnya PR. Mau menceritakan apa sih gitu, kayaknya teman-teman pun insya Allah udah banyak nih di kepalanya, udah kebayang nih mau menulis apa gitu, dan nanti teman-teman tinggal ke ini ya, kalau misalkan banyak data yang belum diketahui bisa ke webnya langsung ya, bisa mengunjungi web. Nah mungkin itu ya teman-teman, seru sekali, banyak banget nih ilmunya. Selanjutnya ke tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama itu dari Ibu Rusmiati. Di daerah saya ada untalan. Ibu Rusmiati dari kantor saya bukan ya? Oh, kurang tahu ini. Ibu Rusmiati. Boleh buka dong, pengen ngeliat. Ini Ibu Rusmiati. Saya belum kelihatan. Saya bacakan aja pertanyaannya ya. Ya. Di daerah saya ada tradisi untalan yang juga dilakukan oleh daerah lain, terutama masyarakat Madura dengan nama lain, sodungan, jentengan. Apakah ini termasuk tradisi bersama?
Nah itu yang pertama. Satu dua aja apa mau langsung aja satu dua aja Mbak ya? Oh boleh. Saya manggil Mbak Rusmiati ya. Ya. Ya, Mbak Rusmiati, tadi saya mungkin sudah sampaikan kalau secara detail mungkin saya memang belum banyak menguasai ya kalau terkait dengan warisan budaya tak benda. Tetapi jadi saya memang kurang paham apakah itu budaya bersama atau tidak. Tetapi yang disebut dengan budaya bersama adalah kalau di beberapa tempat budaya itu memang berlaku jadi di kabupaten yang dan mirip-mirip meskipun pasti di setiap daerah meskipun mirip, yang namanya mirip kan tidak selalu sama ya, pasti ada perbedaan atau keunikan yang membedakan seperti itu sih. Jadi kalau di daerah Madura saya provinsinya, karena kalau warisan budaya tak benda masuknya ke pencatatannya adanya di provinsi datanya gitu. Jadi memang saya kan kalau ini tadi kalau yang berkaitan dengan jadi pendata dinas-dinas daerah itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memang punya tugas untuk mencatat kebudayaan, karya budaya yang ada di daerahnya, karya budaya dan kekayaan budaya ya. Nah, itu masuk ke dalam pokok-pokok kebudayaan daerah. Kita lebih pada mencatat di situ. Nah, itu menjadi acuan ketika proses selanjutnya untuk sebagai penetapan warisan budaya tak benda Indonesia. Tetapi yang berkaitan dengan buku cerita anak ini itu terkait dengan tradisi apa ya, Mbak? Mungkin bisa diperkenalkan dulu kali ya. Oh, ini adalah tradisi ketika ada perkawinan gitu loh di daerah suku Madura, baik itu Madura di daerah Jember, Lumajang, mungkin daerah Sampang sendiri Madura sana itu ada, cuma caranya berbeda-beda. Tetapi hal semacam itu ada, yaitu pemberian uang kepada pengantin laki perempuan yang duduk, laki perempuan itu duduk di depannya dikasih wadah, terus saudara-saudara itu, family itu melempar uang gitu. Dan tradisi itu nama tradisinya apa, Mbak? Itu macam-macam. Kalau di daerah saya ada yang bilang ontalang, terus daerah lagi ada yang bilang kelentengan, ada yang bilang lagi teng-tengan. Kalau di daerah Situbondo, daerah Madura Situbondo kalau nggak salah sodungan gitu. Tapi masing-masing mirip dan ada keunikannya nggak? Atau memang mirip semuanya? Ya mirip, mungkin kalau setiap daerah ada keuntungannya sendiri-sendiri. Kalau di daerah saya itu biasanya dipanggil saudara-saudara yang belum datang itu dipanggil gitu. Ya, coba nanti ya, atau nanti Mbak Rusmiati juga bisa cek sih di web kami gitu ya, kelentengan ya namanya ya. Ontalang atau kelentengan. Kemarin membuat puisi itu saya pakai itu gitu loh Bu. Terus rencananya untuk cerita anak pakai ini, cuma dibuat cerita gitu maunya sore itu. Oh ya, mungkin nggak apa-apa. Kita nggak harus bicara yang besarnya gitu ya Mbak Lina ya. Kita langsung fokus aja. Kira-kira dari tradisi kelentengan itu apa yang mau diangkat dan makna atau nilai budaya apa yang dimiliki yang terkait dengan tradisi itu. Misalnya kan pasti ada nilai-nilai budaya, nilai pesan-pesan kebaikannya ya. Misalnya mungkin itu wujud wujud kasih sayang seperti itu, kayak gitu, nilai-nilai seperti itu. Ya, jadi sedikit menambahkan kalau dalam cerita itu tidak semua harus masuk. Ada poin yang kita mengambil dari sudut mana gitu, karena kalau masuk semua nanti jadi kayak artikel. Ya. Terlalu banyak ya jadinya. Apalagi untuk cerita di situ banyak ya. 4 halaman saja, jadi ambil aja poin yang sudut pandang mana yang mau kita ambil yang tentu mengandung hikmahnya aja. Jadi yang sederhananya saja yang bisa diambil. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Rusmiati. Pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Nia. Tadi kan Mbak Dewi itu cerita-cerita tentang Masjid Gumantar ya. Masjid Gumantar ya kan tadi ya? Iya, Gumantar. Terus Bu Nia tuh menanyakan
apanya, kearifan lokal apanya dari Masjid Gumantar yang bisa diceritakan? Mungkin itu pertanyaannya. Kalau bisa googling nanti tambah cari informasi, itu arsitekturnya sendiri itu, kalau saya sih senang banget. Masjid-masjid kuno di Lombok itu, apa ya, menurut saya tuh luar biasa. Nah itu tadi ketika membangunnya aja itu saya sampaikan bahwa masjid itu luput dari bencana itu aja karena dia punya struktur bangunan yang berbeda dengan bangunan modern dan itu mempunyai keuntungan bagi si Masjid Gumantar itu sampai sekarang bisa berdiri kokoh. Menurut saya gitu, karena saya udah datang itu di depannya itu ada beberapa bangunan modern yang rumahnya rusak, yang dibangun yang dari bata itu rata-rata hancur semua. Tapi karena itu kan dari bilik gitu ya, kan dia lebih ringan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari saya adalah apa sih yang bisa diangkat? Coba googling itunya, nilai arsitekturnya. Jadi dari dia punya nilai makna misalnya atau atapnya itu juga kan berbeda. Dia memiliki kalau nggak salah dia rata-rata kan bentuknya seperti segitiga. Itu artinya menuju satu kepada yang esa, yang atas seperti itu. Dan kalau nggak salah itu punya makna sendiri tuh yang di atasnya itu antara burung atau ayam gitu. Saya agak lupa. Tapi iya begitu Ibu Nia, siapa Mbak Nia apa Mbak Nia itu udah dikasih bocoran sama Mbak Dewi tuh, bocoran apa yang dituliskan nanti dalam yang masuk dalam kearifan lokalnya. Nanti tinggal eksekusi. Semoga dimudahkan. Selanjutnya kita yang raise hand boleh, yang mau raise hand. Kesempatan untuk teman-teman yang mau raise hand dulu. Silakan. Saya mau tanya boleh? Boleh. Iya, dengan siapa? Saya Astrid Prasetya. Ya. Silakan, Mbak. Saya mau tanya untuk penulisan cerita anak ini, apakah harus menuliskan tentang budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, atau boleh tentang hal-hal yang memang kita lihat bersifat tradisional, tapi sebetulnya belum ditetapkan, atau saya tidak tahu itu sudah ditetapkan atau belum gitu. Ya, nggak apa-apa sih, saya tidak membatasi, tetapi kalau misalnya kalau itu sudah masuk pencatatan saja, artinya dipublikasikan, karena gini, buku ini menjadi keuntungan, saya akan publikasikan kepada teman-teman pamong budaya jika banyak mengandung unsur warisan budaya tak benda. Kenapa? Karena buku ini akan menjadi menjadi satu objek untuk mencermati gitu ya, nilai ini yang diangkat seperti itu sama si pamongnya itu akan dikembangkan lagi gitu kan, nilai apa yang diangkat di dalam buku cerita ini gitu kan. Kalau penulis kan mengemasnya nih ya, meskipun tadi saya sampaikan ada pesan-pesan tersirat seperti itu. Nah, tapi saya dari pribadi sih tidak harus seperti itu. Hanya kalau sudah masuk pencatatan atau penetapan, karena kan tadi saya sudah sampaikan ya begitu kayanya gitu loh. Dan bisa saja kalau misalnya ini ternyata belum pun bisa menambah data. Seperti itu sih. Malah bisa menambah data, mungkin bisa disampaikan informasi terbaru. Jadi apa yang disampaikan dari penulis, hal yang baru, siapa tahu nanti malah bisa masuk ke dalam pendataan baru. Seperti itu. Jadi lebih banyak lagi ya? Iya, betul. Nggak apa-apa sih, saya membebaskan aja. Kalau mengalami kesulitan, tetapi intinya kami dari kementerian menginformasikan, silahkan Bapak Ibu, teman-teman, kami ada website yang mungkin ingin menjadi sumber referensi gitu ya, untuk bahan tulisan di buku cerita anak ini. Mungkin itu. Oh iya Mbak, satu lagi Mbak, tadi kan untuk cernak budaya ini kan diharapkan berisikan pesan budaya, terus mengandung pesan kebaikan. Nah, yang mau saya tanyakan berarti pesan kebaikannya ini
mungkin apa sih kebaikan-kebaikan yang ada dalam budaya itu sendiri ya Mbak. Jadi maksudnya itu bukan Betul. ya gitu ya. Ya, yang kita angkat tentu yang bernilai positif, jadi mempunyai pembelajaran gitu ya Mbak Lina ya. Misalnya nih, nilai kegotong royongan dalam sebuah tradisi gitu ya. Kayak misalnya tumpeng. Tumpeng sendiri sebenarnya apa namanya maknanya juga banyak, tapi kita mau ambil, kalau kita mau ngambil apa namanya nilai tentang kegotong royongan, karena kalau tumpeng itu kan biasanya ini kan disiapin terus nanti rame-rame gitu ya. Nah itu juga bisa. Jadi memang nggak apa namanya, karena ini buku anak, tentu kita ingin mengangkat hal positif dari sebuah tradisi gitu. Kalaupun sekalipun ada konflik, bukan berarti konflik yang terkait dengan hal-hal negatif dari sebuah tradisi atau karya budaya itu sendiri. Gitu nggak ya Mbak Linda? Mbak Lina? Iya. Ada juga kalau misalkan seperti kita mau menerangkan tentang rumah adat gitu ya. Rumah adat, hikmah yang diambilnya bisa aja misalkan pokoknya anak-anak tuh dia lagi main, berkunjung ke rumah saudaranya yang memiliki rumah adat gitu. Nah dia dari persahabatannya itu pun dalam cerita anak itu bisa jadi ilmunya juga, maksudnya bisa jadi hikmahnya juga gitu. Jadi dalam cerita tokohnya pun bisa ada di dalam tadi yang Ibu yang sampaikan mengenai pembangunannya itu ada keunikannya. Ternyata dengan bangunan seperti itu tuh membuat ketika gempa terjadi dia tidak kena. Itu kan hal-hal ilmunya juga masuk ke sains. Terus ada juga yang tadi sisi persahabatannya masuk. Jadi sebenarnya bisa dikombinasi, bisa masuk dua-duanya. Kalau menurut saya itu ketuaan sedikit. Masih ada pertanyaan? Gimana Mbak Dewi, boleh apa nanti pertanyaannya nanti kita lanjut di grup aja nih? Monggo, kami persilakan aja. Gimana kesepakatannya? Iya. Nah, ini ada yang bertanya. Sebentar. Dari Mbak Sari Ratnaningsi. Maaf karena hadirnya terlambat katanya. Udah minta maaf dulu sebelum bertanya ya. Mau bertanya, untuk cerita anak kearifan lokal bisa sebuah permainan atau seperti petak umpet atau permainan galah? Nah, tadi udah dibahas ya, kalau kita ya terlambat bisa diulang lagi mungkin Mbak Dewi. Gimana? Oh, yang terkait dengan? Dengan permainan, petak umpet, permainan galah, itu iya. ada lokal, ya. Iya, permainan tradisional itu contohnya apa ya, enggrang gitu. Rata-rata kalau dari sebuah permainan itu yang bisa diangkat adalah nilai kebersamaan, nilai sportivitas kayak gitu ya. Kayaknya saya mengangkat itu deh. Bagaimana kalau dari Mbak Lina sendiri yang berkaitan dengan permainan tradisional? Iya, pasti ada nilai kerjasama gitu ya, nilai budaya kayak gitu. Terus mungkin kalau yang berkaitan dengan kearifan lokal, cara pembuatannya sendiri kalau misalnya memang ada gitu ya. Iya. Enggrang gitu, karena ketika enggrang ini angklung ya, saya ingatnya angklung. Biasanya angklung itu kan punya irama sendiri ya. Nah, itu terkait dengan panen atau dipotongnya itu ada masa-masa. Dia punya yaitu tadi nilai kearifan lokalnya adalah kita memperhatikan juga alam semesta, tidak semena-mena gitulah dengan lingkungan, termasuk dengan tumbuhan si bambu itu sendiri sebagai penghasil utama untuk angklung. Seperti itu sih kalau dari saya gitu ya yang berkaitan dengan itu. Iya. Kalau dari Mbak Lina sendiri sebagai penulis mengangkat tema kearifan lokal dari permainan tradisional seperti apa? Kalau iya sama dulu, jadi dari bagaimana proses namanya itu permainannya seperti apa. Terus secara tidak langsung kita memberitahukan permainan enggrang itu seperti ini, terus membuat dari bambunya seperti ini, gitu kan? Ya. Itu ilmu-ilmu juga yang disampaikan kepada anak-anak. Mungkin anak
anak zaman sekarang, anak-anak di perkotaan yang belum tahu, oh ternyata ada permainan enggrang ya di daerah sana gitu. Ya. Terus oh, ternyata membuatnya begitu ya, ternyata pakai bambu ya, dan lain-lain. Itu hal-hal yang sudah bisa masuk ke dalam ciri khas daerah tertentu yang memang harus maksudnya perlu disampaikan gitu. Itu tuh sudah, bagi saya itu udah masuk dalam kearifan lokal, karena kan tidak semua daerah yang anak-anaknya main enggrang. Iya, iya, betul. Ya. Apa sih kayak main, kalau dari bambu itu kan ada kayak mainan bambu yang boom, kayak kalau kita mungkin sekarang petasan gitu ya. Iya. Nah, Ya, zaman Ya. dulu banyak. Kalau sekarang mungkin orang tuanya pada takut, Mbak. Kalau misalkan sekarang Lodong kan ya. petasan gitu, lodong ya. Iya, saya pernah Kalau itu. di saya Terus tuh lodong kemudian gitu. enggrang juga yang berkaitan dengan bambu. Terus ya kalau misalnya lompat batu di Nias itu berkaitan dengan ketangkasan. Tangkasan, iya. Karena dia disiapkan pemuda-pemuda gitu. Saya nggak tahu ya, saya belum belajar dalam nih kalau yang apa namanya terkait dengan dia bisa permain, kalau dia dilombakan kan menjadi olahraga ya, Iya. olahraga tradisional atau permainan tradisional, biasanya itu dia punya dan dimainkan secara dari generasi ke generasi. Intinya sih seperti itu ya, dari generasi ke generasi, dan memang punya tujuan yang memang diyakini sebagai apa ya, bukan cuma sekedar itu kebiasaan, tapi memang dia merasa bahwa ini ada kebaikan, hal yang perlu diteruskan dari generasi ke generasi. Seperti itu, lompat batu Nias seperti itu saya tangkap gitu. Jadi dia menyiapkan pemuda-pemuda kayak gitu kalau nggak salah. Jadi berkaitan dengan nilai ketangkasan. Ya. Kalau dari lompat batu Nias, saya pernah nulis cerita itu. Jadi saya ambil sisi tidak pantang menyerah gitu. Jadi seorang anak yang dia berusaha berlatih kan bertahap, tidak langsung memakai alat yang tinggi, dia sama orang tuanya bertahap gitu, tingginya bertahap. Terus dia kan lama-lama merasa lelah. Tapi karena dia punya tujuan, dia dikasih semangat, akhirnya dia mau berjuang. Nah, berjuangnya itu yang disampaikan kepada anak-anak bahwa ketika kita berjuang, insya Allah akan berhasil itu gitu. Jadi ada sisi lain yang dari sudut pandang lain yang bisa diambil sebenarnya. Melihat dari hikmah tadi yang dikatakan Mbak itu kan, loncat bisa jadi ketangkasan, bisa juga dari sudut lain harus berjuang, harus tubuhnya kuat gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa diambil dari sana. Tergantung penulis mau mengambil sudut dari mana. Nah, ada pilihan-pilihan ya, bukan cuma satu sisi. Nah, itu satu sisi itu yang bisa dieksplor gitu ya. Iya, banyak sebenarnya. Apalagi tadi yang disampaikan tuh udah ribuan. Sebenarnya kalau kita mau banyak membaca tuh banyak sekali. Ya. Jadi PR. Tadi ada yang menanyakan kalau yang berkaitan dengan karya. Boleh cerita nggak? Ini yang dari Aceh katanya. Itu berkaitan, saya pernah, kayaknya ini masuk itu deh. Karya budaya boleh ada Mbak Susan ya? Oh, yang Peji Isu Pesijuk dari Aceh. Kira-kira kearifan lokal dari sudut pandang cerita anaknya bagaimana, Mbak? Saya belum hafal ini ya. Boleh Mbak diceritakan Dewi dulu tradisinya seperti apa? Iya, tradisinya seperti apa? Yang nanya tadi mana ya? Yang nanyanya? Tadi Kak Susan ya yang bertanya ya? Iya. Ya, masih ada nggak? Mbak Susan? Masih hadir? Masih hadir nggak? Oh, dijawab di chat tradisinya saat pernikahan. Jadi nanti dijawab di chat aja mungkin ya? Ya, boleh disambung di grup aja kali ya? Iya. Mbak Dewi, mungkin pertanyaannya cukup sekian. Nanti bisa ada beberapa lagi yang bisa dibahas di grup. Mungkin ada kata-kata terakhir yang bisa disampaikan untuk teman-teman biar semangat membuat cerita. Apa ya?
kalau saya lebih kepada mengucapkan terima kasih karena sudah mau menjadi bagian dari gerakan literasi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memulai, yang menjaga, yang ikut dalam bagian pelestarian budaya. Karena semakin kita menjaga, itu adalah penguatan jati diri kita, identitas bangsa kan, identitas kita sendiri gitu. Terutama untuk yang warisan budaya tak benda, karena itu rentan ya, bergulirnya waktu itu kan juga bakal hilang, tertelan masa gitu ya, pergantian zaman gitu ya. Jadi memang kita sendiri yang harus turut berperan serta ikut menjaga. Jadi terima kasih sekali lagi sudah mau menjadi bagian dari grup ini untuk mau menggaungkan sama-sama terkait dengan literasi budaya. Itu aja sih Mbak Lina, tetap semangat apapun, silakan kalau mau chat nanti silakan tanya-tanya di grup secara pribadi. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab gitu ya. Tapi kalau tidak, saya akan catat untuk saya tanyakan jika bertemu nanti sewaktu-waktu dengan tim ahli, jika memang yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis atau memang detail banget tentang itu sebuah karya budaya itu sendiri dan saya tidak bisa menjawab, ya saya akan ini karena saya juga baru belajar sebenarnya tentang nilai budaya ini sendiri dan apa yang saya sampaikan saya sifatnya lebih kepada sharing. Itu aja sih Mbak Lina, tetap semangat. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas kehadirannya, atas paparannya yang luar biasa. Ini benar-benar menjadi catatan, menjadi wawasan buat kita sebagai penulis untuk bisa mengeksplor lagi. Ternyata banyak sekali hal yang bisa disampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anak kita, insya Allah. Untuk teman-teman yang akan menulis cerita anak, silakan bisa mencari informasi-informasi di dalam web yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah sudah sangat banyak dibuka tuh pencerahannya udah banyak sekali. Tinggal kita mencari data, membaca yang banyak. Dengan banyak membaca, insya Allah nanti kita ketemu, nanti kita terpikir, mau cerita ini gitu ya, mau cerita ini, ceritanya seperti ini. Insya Allah nanti bakal akan ketemu. Nah, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk teman-teman yang sudah bertanya. Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan mengenai teknis menulis atau apa, boleh japri. Insya Allah sama seperti Mbak Dewi, kalau misalkan bisa, insya Allah saya bantu. Silakan. Kita mungkin foto bersama dulu ya. Oh iya boleh. Lupa saya. Foto dulu, Kak Nana. Bolehkah? Oke, boleh siap-siap ya. Layar pertama dulu. 1, 2, 3. Siap. Yang layar 2 ya. Yang 3 ya dong. Salam literasi. Terima kasih dong. 1, 2. Open cam semua enggak ini? Yuk open cam dulu yuk. Siap sudah asar. Layar kedua ya. Siap-siap. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih. Udah ya. Terima Mbak kasih Mia dan semuanya. tim. Terima kasih Mbak Lina. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang dari pemaparan saya. Sama-sama. Terima kasih semuanya teman-teman. Nanti insya Allah lanjut pertanyaan dijawab di grup ya. Ini saya tuh masih mau itu ya. Terima kasih Mbak Dewi. Bagimu negeri
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah, bermegah, bermanapun di Samangkara, bermanapun di Samangkara. Bertemu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. Sayang, sayang si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sayang, sayang si patokaan, matego, tego, gorokan. Sayang, sajojo, sajojo. Yumanam komi sabapare samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan saya berkuliah, takkan aja kawan-kawanan lamo, sangke basuh yang suria.
Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ayo, foto. Saya bingung menyetopnya. Cari-cari mana yang mau disetop. Mau foto dulu. Mbak Dewi, tadi ada yang nanya nomor handphone, katanya mau tanya-tanya, boleh? Boleh, silakan. Ya nanti saya juga belum save nomornya Mbak Dewi kok. Iya, monggo. Mudah-mudahan kalau saya bisa jawab, saya akan jawab gitu ya. Karena kalau secara detail, saya belum buku yang serenade buku itu juga saya lagi mau jadikan bahan saya untuk itu telaahan kajian saya untuk saya lihat apakah ini bagian dan apa yang diangkat seperti itu sih. Jadi kalau ini cerita anak nantinya juga bisa dapat seperti itu, maksudnya gini loh, semakin banyak gitu kan sayang ya kalau data-data yang ada di kami tidak dipublikasikan dalam bentuk apapun itu, dan salah satunya kan dari antologi cerita anak gitu. Monggo. Ini gimana nih Mbak Mia? Kita mau Mia sudah selesai lagunya. Oh gitu. Kita sudahan apa? Oh berarti